Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta kursus kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1 yang diselenggarakan oleh The Sky selama kurang lebih 10 hari kita lakukan. Dan selama pembelajaran di The Sky ini, teman-teman tentu saja sudah belajar ya dari 6 modul kompetensi. Kita sudah memulai pembelajaran kita ini dari sesi coaching di grup ya, di grup WA, kemudian kita lanjut pemaparan materi, kita juga kemarin ada sharing session ya, yang juga membahas kisi-kisi soal ujian kompetensi PBJP level 1. Dan alhamdulillah dari teman-teman peserta kursus PBJP yang privat ini, untuk yang angkatan bulan September ini, kemarin sudah sekitar berapa orang ya yang ikut ujian? Ada 4 atau ada 5 itu. Nah, dan alhamdulillah lu semua ya. Hanya Mbak Fanda kemarin yang belum konfirmasi ke saya. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita, teman-teman. Namun saya izin dulu ya, 2 menit. Ini Kadi saya nelpon nih, bentar. Oke, Recording in teman-teman, progress. gitu ya, mohon maaf ini. Ya, jadi malam ini kita sampai di materi terakhir kita, yaitu materi terkait SCM, ya, pengantar SCM, Supply Chain Management, atau manajemen rantai pasok. Yang mana manajemen rantai pasok ini merupakan materi baru di kurikulum PBJP level 1. Dulu di PBJP yang tingkat dasar itu belum ada, teman-teman. Nah, jadi mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya ya, kenapa ini kita perlu mempelajari manajemen rantai pasok ini? Yang mana manajemen rantai pasok ini kan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan besar seperti itu kan? Nah, kemarin sudah sempat saya singgung sedikit terkait manajemen rantai pasok ini, bagaimana kita mengelola ya pasokan-pasokan yang ada tuh, sehingga pasokan-pasokan itu dapat kita yakini ya, dapat kita pastikan bahwa pasokan atau stok dari barang jasa itu tersedia ya, terus tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan ya. Dalam hal ini kita dari sisi pemerintah tentu saja kita yang akan menjadi pengguna akhir dari barang jasa itu, teman-teman. Nah, untuk itu di materi SCM ini itu kita hanya mempelajari kulit luarnya saja, teman-teman. Jadi hanya pengantar ya, hanya pengantar manajemen rantai pasok, hanya materi-materi dasar gitu. Ini bukan merupakan materi teknis dari pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi manajemen rantai pasok ini keluar ya pada saat ujian, ada beberapa nomor. Jadi teman-teman kemarin sudah melihat untuk komposisi soal yang manajemen rantai pasok ini. Di sini kita mempelajari 3 sub pokok pembahasan, yaitu konsep dasar manajemen rantai pasok, keterkaitan PBJ dengan manajemen rantai pasok, dan juga penerapan manajemen rantai pasok dalam PBJP, teman-teman. Dan kemarin ya di komposisi bank soal itu untuk ujian, dari setiap sub pokok materi ini di situ terdapat beberapa nomor ya, kalau saya tidak salah 1 nomor apa 2 nomor, 1 nomor sepertinya. Nah, untuk itu teman-teman juga harus memahami dengan baik seperti apa konsep dari manajemen rantai pasok ini, teman-teman. Kemarin di 2 hari sebelumnya saya sempat menjelaskan secara singkat ya. Jadi masih secara umum apa yang dimaksud dengan rantai pasok itu. Jadi untuk memahami bagaimana cara mengelola rantai pasok ya, bagaimana cara memanajemen rantai pasok itu, tentu saja kita perlu paham dulu apa definisi dari rantai pasok ya atau supply chain ini, teman-teman. Nah, di sini untuk bahasa modulnya ya yang ada di modul itu disebutkan bahwa rantai pasok itu adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku ataupun produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Jadi di dalam mengelola rantai pasok itu ada aktor-aktornya, teman-teman. Kita mengenalnya sebagai stakeholder dari rantai pasok gitu. Nah, stakeholder itulah yang akan membentuk rantai ya.
akan membentuk rantai dari stakeholder pertama, stakeholder kedua, sampai stakeholder yang terakhir. Stakeholder yang pertama itu tentu saja kalau kita berbicara barang ataupun jasa, ya kita ambil contoh barang, misalnya ada Indomie, ya mie instan itu Indomie. Ketika kita lihat Indomie itu, tentu saja Indomie ini tidak hanya ya kita beli ke toko, kemudian Indomie itu diproduksi dari toko, tidak seperti itu sebenarnya kan teman-teman. Tapi Indomie ini berasal dari petani sebenarnya gitu. Jadi ada penghasil bahan mentahnya gitu. Penghasil bahan baku kayak gitu ya. Nah, untuk Indomie itu sendiri tentu saja kita lihat ya kemasannya, itu ada plastik. Jadi ada penghasil plastik sebenarnya seperti itu. Isi dari Indomie itu ada mie ya. Mie itu terbuat dari apa? Terbuat dari tepung tapioka kalau saya tidak salah ya. Nah, itu dihasilkan juga oleh petani gitu. Ada bumbu-bumbunya dari garam, dari minyak, dari kecap. Semua itu berasal dari raw material atau tangan pertama gitu. Produsen penghasilnya ya. Itu biasanya kita mengambilnya dari petani. Nah, jadi seperti itulah teman-teman rantai pasok ini. Di rantai pasok kita mempelajari ya ketika kita melihat sebuah barang itu misalnya di kantor kita mungkin ada pengadaan mungkin minyak seperti itu ya untuk konsumsi, makan minum, ada ikan goreng, ada nasi, ya lauk dan lain sebagainya. Nah, kita akan menguraikan komponen-komponen yang ada pada menu itu teman-teman ya. Misalnya nasi dos, di situ ada nasinya, ada sayurnya, yaitu ada ikannya. Nah, rantai pasok ini, manajemen rantai pasok, di situ kita akan mengurai di dalam satu dos nasi ini itu terdiri dari apa saja menunya. Kemudian menu-menunya ini seperti halnya ikan goreng misalnya atau sayur, sayur capcay seperti itu. Nah, ini kita akan cari tahu dari mana sumbernya ya, bahan itu, sayur-sayurnya itu terdiri dari apa saja, dari mana kita ambil gitu. Kemudian untuk memasak sayur itu butuh bahan apa saja. Nah, jadi seperti itu gambaran dari manajemen rantai pasok. Tentu saja di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, kalau kita ada pengadaan-pengadaan yang nilainya kecil, seringkali kita tidak melakukan SCM ini, teman-teman. Tapi kalau ada pengadaan-pengadaan yang nilainya besar, misalnya ada pengadaan kertas suara di KPU dalam jumlah anggaran yang besar, nah ini kita perlu mempertimbangkan ya rantai pasok yang ada gitu. Tentu saja supaya kita bisa tahu ya, kita bisa mendapatkan kepastian bahwa di tahun anggaran berikutnya, karena proses perencanaan itu sebelum tahun anggaran, jadi di tahun anggaran berikutnya ini ada pengadaan kertas suara. Kertas suara itu materialnya dari apa? Dari kertas. Kertas itu raw materialnya di mana? Nah, itu yang akan kita pastikan sehingga kita bisa tahu bahwa tahun depan kertas suara yang jumlahnya sekian banyak ini itu ada tersedia di Indonesia gitu. Karena raw materialnya ada kan? Itu kita sudah cek di sana, raw materialnya ada, stoknya tersedia, bahkan mungkin melimpah atau mungkin terbatas. Contohnya seperti tahun kemarin minyak goreng ya, minyak goreng itu kan langka kemarin. Nah, ketika kita melakukan manajemen rantai pasok ini, maka kita akan tahu ketika tahun depan ada pengadaan minyak goreng atau pengadaan apapun itu yang menggunakan minyak goreng, mungkin ketika kita melakukan SCM ini ya kita bisa tahu bahwa stok minyak goreng ini langka ya, kita sudah telusuri ke raw material ternyata susah didapatkan atau produksinya terbatas, sehingga kita dalam menyusun perencanaan pengadaan apapun itu yang menggunakan bahan baku minyak goreng, tentu saja kita akan mencari alternatif ya, pilihan lain dari minyak goreng itu. Misalnya kalau ada menu nasi dos seperti itu, ada ya pakai ikan goreng, nah mungkin kita jadi diganti menjadi ikan bakar ya, atau yang seperti apa menunya, sehingga mengurangi penggunaan minyak goreng, karena minyak goreng kita sudah cek kan stoknya terbatas. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Kenapa kita ya selaku ASN ini perlu mempelajari manajemen rantai pasok ini. Nah, di dalam mengelola rantai pasok tentu saja kita perlu tahu stakeholder tadi kan. Jadi stakeholder dalam manajemen rantai pasok itu yang paling pertama tadi sudah saya sebutkan raw material,
penghasil bahan baku, penghasil bahan mentah. Kemudian bahan mentah ini akan dibeli ya oleh tim logistik. Itu akan dibeli kalau kita berbicara tentang manajemen rantai pasok yang dilakukan di perusahaan-perusahaan, tentu saja mereka ada tim logistiknya, yaitu ada bagian logistik yang akan melakukan pembelian bahan baku tadi itu di penghasil, yaitu apakah petani ya ataupun yang lainnya. Jadi dilakukan situ proses pembelian atau proses pengadaan barang jasa, kemudian bahan baku tadi itu akan dibawa ke pabriknya, akan diolah itu untuk menghasilkan bahan ya atau barang ya atau produk seperti itu, misalnya tadi contohnya ada mie goreng gitu. Jadi bahan-bahan baku tadi diolah di pabrik, kemudian akan menghasilkan mie goreng. Mie goreng ini akan dikemas ya, dimasukkan ke dalam kardus, kemudian disimpan di gudang. Nah, sehingga raw material tadi, pabrik tadi, gudang tadi itu merupakan aktor dari rantai pasok ini, teman-teman. Kita menyebutnya sebagai stakeholder. Setelah barang tadi itu, produk tadi disimpan di gudang, tentu saja akan didistribusikan ke tangan pelanggan. Ketika akan mendistribusikan, tentu saja kita butuh jasa transportasi di situ. Jasa transportasinya menggunakan apa? Transportasi darat, ya, transportasi laut, transportasi udara. Nah, itu akan menjadi stakeholder juga dalam manajemen rantai pasok ini. Nah, setelah itu, ya, ketika didistribusikannya kemana? Ke toko, ke supermarket. Supermarket itu akan menjadi stakeholder dalam rantai pasok ini, teman-teman. Dan dari supermarket, nanti kan ada kita ya yang akan membeli di supermarket itu. Jadi ada customer, gitu. Customer ini juga menjadi aktor atau stakeholder di dalam pengelolaan rantai pasok itu. Sehingga secara garis besar, segmen atau komponen dalam manajemen rantai pasok itu terbagi atas 3, teman-teman. Jadi ada namanya rantai pasok hulu. Rantai pasok hulu di situ terjadi aktivitas dari suatu organisasi, ya, organisasi ini berarti stakeholdernya, itu dengan rekanan pemasok. Jadi tadi teman-teman ketika si tim logistik ini beli bahan baku di raw material, maka disitulah terjadi yang namanya pengadaan barang jasa ya. Nah, di situ kita menyebutnya sebagai rantai pasok hulu atau upstream supply chain ini. Gitu. Segmen yang kedua adalah rantai pasok internal. Rantai pasok internal ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau tadi teman-teman masih ingat ya, stakeholder dalam rantai pasok ini raw material, kemudian akan dibeli ya, tadi itu dibeli kemudian diolah di pabrik. Di situ kita menyebutnya sebagai rantai pasok hulu. Maka setelah pengolahan di pabrik, itu akan disimpan di gudang. Nah, di gudang ini menjadi bagian di internalnya ya, yang berada di tengah-tengah dari segmen rantai pasok ini, dari pengelolaan rantai pasok ini, teman-teman. Sehingga rantai pasok internal itu didefinisikan sebagai semua proses penerimaan barang ke gudang itu. Jadi tadi dari pabrik diolah kemudian akan ditransfer ke gudang. Nah, disitulah disebut dengan rantai pasok internal. Setelah barang itu ya produknya ada di gudang, akan didistribusikan lagi kan, gitu, menggunakan jasa transportasi. Nah, maka segmen yang terakhir ini atau jasa transportasi ke tangan pelanggan, disitulah disebut dengan rantai pasok hilir atau downstream ya, supply chain, teman-teman. Nah, gambaran dari pengelolaan rantai pasok itu seperti ini. Jadi teman-teman mungkin di sekitar Anda saat ini, kalau Anda lagi di rumah mungkin bisa melihat ke sekelilingnya, mungkin di depan Anda ada buku tulis, mungkin ada pulpen ya, ada mungkin air mineral. Nah, semua itu ya produk-produk tadi itu sudah melalui tahapan-tahapan ini yang teman-teman lihat di monitor saat ini. Yaitu bahan-bahan tadi ya, produk-produk tadi itu sebelum dijual di toko, tentu saja ada pengolahannya terlebih dahulu, teman-teman.
Nah, untuk mengelola ya, untuk mengolah bahan tadi itu, produk-produk tadi itu, tentu saja perlu bahan baku itu. Nah, ini gambaran dari rantai pasok itu. Jadi dari raw material tadi, apakah raw material itu di tingkat pertama atau mungkin di tingkat kedua atau mungkin di tingkat ketiga. Contohnya untuk misalnya ada rumah makan ya, rumah makan ini sebelum dia olah bahan makanan itu, dia kan akan beli dulu gitu. Dia akan beli mungkin beli ke supermarket bahannya gitu, sayur-sayurnya ya, bumbu-bumbunya, atau mungkin dia beli ke pasar tradisional ya, atau mungkin dia beli ke petani gitu. Jadi raw material ini, sumber bahan baku itu ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Nah, selanjutnya bahan baku tadi itu diolah di pabrik gitu. Diolah di pabrik dan akan disimpan ke gudang, akan didistribusikan sampai ke tangan pelanggan. Jadi seperti inilah gambaran dari rantai pasok itu, teman-teman. Jadi ketika Anda melihat ada mungkin handphone di sekitar Anda, nah handphone itu juga sudah melalui ya tahapan ini tentu saja. Jadi ada proses pengelolaan rantai pasok. Itulah yang dikenal dengan manajemen rantai pasok. Dan manajemen rantai pasok ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia gitu. Nah, ini yang kita akan pelajari di konsep manajemen rantai pasok ini. Teman-teman akan melihat bagaimana cara mengelola rantai pasok itu, yang mana untuk manajemen rantai pasok, nah tentu saja cara memanajemen gitu, cara mengelola ya dari rantai pasok tadi itu. Kita harus kelola, kita harus tahu untuk menghasilkan produk ini bahan bakunya beli di mana gitu. Beli di petani. Petaninya ada atau tidak? Ada berapa petaninya gitu. Kita juga harus memikirkan ketika petani A, kita ambil bahan baku di petani A. Apakah stok yang dihasilkan ya oleh petani A itu mencukupi produksi itu atau tidak cukup? Kalau tidak cukup, maka si tim logistik ini atau si tim rantai pasok ini, manajemen rantai pasok ini akan mencari ya raw material yang lain gitu supaya bisa mencukupi produksi gitu ya. Nah, jangan sampai kebutuhan masyarakat misalnya musim hujan banyak yang beli ya Indomie gitu ya atau mie kuah, padahal stok di toko yang ada itu terbatas. Nah, ini yang dilakukan oleh tim logistik itu dalam melakukan manajemen rantai pasok ini, sehingga mereka akan memastikan ya bahwa stok itu selalu tersedia gitu. Sehingga pelanggan ketika stok itu tersedia, tentu saja dia akan setia dengan brand itu, teman-teman. Contohnya tadi Indomie. Ketika Indomie ini kosong di toko ya, di supermarket, sedangkan si masyarakat ini mau makan mie instan, tentu saja dia akan mencari alternatif merek yang lain gitu kan. Nah, ini yang dijaga oleh perusahaan-perusahaan itu, teman-teman. Ketika masyarakat konsumennya ini lari ke brand yang lain, ya pindah dari Indomie ya, dari Indofood ke brand yang apa Supermie atau yang lain seperti itu. Nah, ini kan sudah lari pelanggannya kan. Nah, itu tujuan dari manajemen rantai pasok ini. Jadi mereka akan mengelola rantai pasok tadi itu supaya rantainya itu terus berjalan, teman-teman. Ya, tidak berhenti aktivitasnya. Dan dalam mengelola manajemen rantai pasok ini ya, mengelola rantai pasok ini tidak hanya barang jasanya yang dikelola itu. Tidak hanya pasokannya gitu yang dikelola ya, tapi juga mengelola yang namanya informasi dan juga keuangan. Sehingga tim dari rantai pasok tadi ini ya, tim logistik ini tidak hanya memastikan stok itu selalu tersedia, tetapi mereka akan mencari informasi dari pelanggan ya, itu ada keluhan,
ada penyampaian-penyampaian apa gitu ya, masukan-masukan, itu akan mereka cari tahu gitu. Mereka cari tahu ini masukan masyarakat, ini keluhan masyarakat seperti ini. Ternyata mie yang kita produksi itu agak keasinan atau agak bagaimana gitu. Nah, itu semua akan mereka kelola, teman-teman. Dan juga mengelola keuangannya tentu saja. Jadi ada 3 yang dikelola dalam rantai pasok ini. Nah, untuk aspek dalam manajemen rantai pasok, jadi tadi teman-teman sudah melihat bahwa pengelolaan rantai pasok ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di baik di Indonesia maupun di dunia ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan itu telah menjalankan manajemen rantai pasok ini dengan baik gitu. Nah, jadi di materi manajemen rantai pasok ini teman-teman kita belajar dari secara umum dulu gitu. Jadi mungkin teman-teman bertanya ini dari tadi bahas perusahaan apa hubungannya dengan pengadaannya? Jadi kita dari yang luar dulu, kita melihat dulu bagaimana manajemen rantai pasok yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, teman-teman. Nah, supaya kita tahu bahwa perusahaan ini melakukan ya pengelolaan rantai pasok dengan baik, maka ada ciri-cirinya gitu. Nah, dan ini sering keluar pada saat ujian ya, di soal nomor 1 sampai 70 itu di soal-soal pertama ini sering keluar soal ini. Itu yaitu aspek dari manajemen rantai pasok atau ciri-ciri sebuah perusahaan menjalankan manajemen rantai pasok ini dengan baik. Nah, jadi ada 6 ciri, teman-teman. Yang pertama yaitu keandalan. Nah, kemarin pernah lihat di contoh soal ya, di contoh tryout itu ada kita pernah membahas ada soal terkait kehandalan ini ya, yang mana di dalam pengelolaan manajemen rantai pasok ini yang disebut dengan keandalan ini adalah kemampuan untuk menciptakan atau memproduksi barang jasa yang berkualitas sesuai dengan harapan dari pelanggan atau pemangku kepentingan. Sehingga si tim logistik tadi ini ya, si tim yang mengelola rantai pasok itu, dia tidak hanya memastikan tadi kan stoknya tersedia, tapi dia akan mencari ya feedback, masukan dari pelanggan, apa kekurangan dari hasil produksi mereka gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka bisa menjaga kualitas dari brand yang mereka miliki itu, teman-teman. Ketika sebuah perusahaan melakukan itu, maka dia sudah memenuhi ya aspek pengelolaan rantai pasok yang baik gitu. Nih, itu ada di poin pertama. Nah, jadi kalau nanti ada soal ujian keluar ya, Anda lihat kata kuncinya kalau menyebut keandalan, itu kehandalan dari pengelolaan rantai pasok itu, maka itu berkaitan dengan kualitas dari barang jasa yang dihasilkan. Jadi kualitas itu selalu memenuhi harapan dari pemangku kepentingan. Nah, ini ada contoh juga teman-teman. Mungkin kita di sini ada yang suka ya ngemil gitu atau suka jajan ya. Ini kalau jajan misalnya jajan pisang goreng, kita jajan pisang goreng ada di satu tempat ya penjual pisang goreng ini ternyata pisang gorengnya enak. Akhirnya kita jadi berlangganan ke situ kan. Nah, ketika kita beli 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita mulai cerita ke teman-teman ini pisang gorengnya enak loh. Ini recommended ini. Ketika kita beli yang keempat atau kelima kali, kadang-kadang kualitasnya sudah berubah. Yang awalnya gurih, mungkin pisang gorengnya jadi agak sedikit lembek gitu. Atau mungkin yang awalnya ya mungkin rasanya enak ya, sedikit minyak gitu, kering pisangnya. Ketika kita beli yang keempat kali, pisang gorengnya itu malah berminyak gitu, kebanyakan minyak di dalamnya. Berarti si penjual pisang goreng ini dia tidak menjaga kualitas itu. Nah, begitu juga di perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ini, teman-teman. Ketika mereka tidak menjaga kualitas tadi itu, maka mereka tidak memenuhi poin 1 ini, ya, yaitu keandalan atau reliability. Nah, yang kedua, responsif. Responsif ini berkaitan dengan kecepatan dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Contohnya,
Kalau kita makan di kafe, yaitu di warung, kita pesen makan biasanya dimasak itu lama sekali sampai 1 jam sampai 2 jam gitu. Nah, berarti si warung makan itu, pemilik warung makan itu belum paham dengan konsep dari manajemen rantai pasok ini. Begitu juga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ini, teman-teman. Ketika mereka ya responnya itu cepat terhadap permintaan pelanggan, nah, maka mereka memenuhi aspek ya manajemen rantai pasok yang kedua ini. Gitu. Nah, jadi kata kuncinya kalau besok ketemu soal aspek manajemen rantai pasok, maka yang poin kedua ini kata kuncinya adalah kecepatan. Gitu. Yang ketiga, fleksibel dan juga adaptif. Nah, kalau fleksibel ini berarti mudah menyesuaikan, kan? Nah, di sini diartikan sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan secara fleksibel, gitu. Nah, ini juga harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Contohnya kemarin ketika terjadi COVID ya. Mungkin teman-teman tahu ada salah satu lembaga pelatihan yang bernama ISK Training ya. ISK Training itu punyanya Bapak Ari Ginanjar. Nah, itu sangat terkenal sekali. Beliau pernah cerita ya, saya pernah nonton videonya. Beliau cerita ketika pandemi, maka mereka sempat gitu berhenti ya proses trainingnya gitu, dan mereka segera berpikir bagaimana caranya ini. Pengajar-pengajarnya ini sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak mengajar lagi karena memang pada saat itu tidak bisa ya dilakukan tatap muka gitu, tidak bisa kumpul-kumpul kan. Nah, maka mereka membuat inovasi dengan pembelajaran melalui e-learning, melalui daring, melalui Zoom. Nah, itulah yang dikatakan sebagai fleksibel dan juga adaptif, teman-teman. Nah, jadi kalau ada sebuah perusahaan, dia mampu ya, ini merespon perubahan yang terjadi, itu mereka inovatif, nah maka ini mencerminkan aspek manajemen rantai pasok yang ketiga gitu. Jadi kata kuncinya ini adalah merespon perubahan, jadi adaptif kan gitu, bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi ini tentu saja berkaitan dengan biaya gitu. Jadi sebuah perusahaan ini dapat ya mampu menggunakan biaya secara efisien gitu. Dan yang kelima itu adalah produktivitas aset. Aset ini kan sudah jelas kan gitu. Berarti kemampuan untuk memaksimalkan produktivitas dan pendapatan dengan meminimalkan penggunaan aset. Seringkali mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah dengar ya, ada mungkin perusahaan atau pelaku usaha yang ketika banyak pelanggannya ya, biasanya itu mungkin rumah makan atau penjual kue ya, jasa catering, itu biasanya ketika banyak pembeli ya, banyak permintaan, banyak yang pesan kuenya gitu, biasanya mereka mulai menambah asetnya gitu. Mulai menambah beli blender yang mungkin awal mixer yang mungkin awalnya mixernya yang ukuran kecil, kayaknya mereka beli yang harganya puluhan juta yang untuk bikin roti sekali giling itu. Memang bagus ya, efisien mungkin ketika menggunakan itu. Nah, tapi dia tidak memenuhi aspek manajemen rantai pasok yang kelima ini gitu. Nah, jadi mereka tidak memaksimalkan ya produktivitas gitu dengan meminimalkan penggunaan aset. Mereka malah menambah aset. Nah, di dalam pengelolaan keuangan dari perusahaan, ya, jadi ini kita agak bergeser sedikit. Itu sempat saya kemarin melihat ya, ikut pelatihan karena kebetulan saya di UMKM. Ternyata di setiap pelaku usaha ini ya, itu ketika mereka berusaha ya menjual gitu atau aktivitas-aktivitas yang lain dalam berusaha ya, itu ternyata ada hitung-hitungannya, teman-teman. Apalagi yang menjual makanan, menjual kue gitu, ternyata ada yang dihitung gitu. Cuman saya tidak expert di bidang pengelolaan keuangannya, tapi
di dalam pengelolaan keuangan perusahaan ya ataupun pelaku usaha itu ternyata aset itu dihitung teman-teman. Itu akan mengurangi apa? Keuntungan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini mungkin agak bergeser ya dari materi pengadaan. Nanti sebentar teman-teman akan lihat bagaimana ini hubungannya manajemen rantai pasok dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita mulai dari konsepnya dulu. Nah, jadi seperti itulah ciri-ciri atau aspek dari manajemen rantai pasok yang mana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan menjalankan manajemen rantai pasok dengan baik atau manajemen rantai pasoknya berhasil ketika mereka menerapkan kelima poin ini, teman-teman. Dan di bagian bawah ini ada catatan. Catatan yang di bawah ini juga kemarin sempat keluar ya pada saat ujian gitu. Tapi di bank soal yang lama. Saya tidak tahu bank soal baru apakah masih ada soal ini atau tidak. Nah, ini soal pemahaman ya, yang mana di soal pemahaman itu ditanyakan ya dari aspek manajemen rantai pasok di bawah ini yang mana yang masuk dalam aspek untuk memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan dari 5 poin tadi ini, yang poin 1, poin 2 dan juga poin 3 di situ dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Dan untuk poin 4 serta poin 5 di situ untuk kepentingan dari perusahaan atau organisasi itu, teman-teman. Jadi bisa dicatat ini, siapa tahu besok keluar pada saat ujian. Nah, siklus dari manajemen rantai pasok ini juga sering keluar pada saat ujian. Ini belum pernah tidak keluar yang saya perhatikan ya, yang saya amati dari setiap teman-teman yang ujian itu selalu mereka katakan siklus ini keluar gitu, atau tahapan manajemen rantai pasok itu keluar Bu ditanyakan. Nah, untuk siklus dari manajemen rantai pasok ya tahapannya itu terbagi atas 4, teman-teman. Yang pertama adalah tahap perencanaan gitu, atau plan. Seperti halnya pengadaan barang jasa pemerintah, di tahap plan ini disitulah dilakukan penaksiran kebutuhan distribusi. Kalau kita menyebutnya identifikasi kebutuhan gitu. Nah, perusahaan ini mereka menaksir kebutuhan dari distribusi. Jadi mereka mencari tahu kebutuhan dari pelanggan berapa ya untuk tahun berikutnya sehingga mereka bisa menghitung untuk sekarang ini kita akan memproduksi sebanyak sekian gitu. Kemudian di tahap plan ini juga dilakukan perencanaan dan pengendalian persediaan. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah perencanaan, teman-teman. Di tahap plan ini juga dilakukan perencanaan produksi. Jadi sebelum dilakukan proses produksi, dibuat perencanaan dulu. Nanti produksinya seperti ini, gitu. Untuk produksi tahap pertama nanti segini hasilnya, itu targetnya ya seperti itu. Penyesuaian rencana kebutuhan dengan rencana pembiayaan. Jadi harus balance ini antara rencana kebutuhan dengan rencana pembiayaan gitu. Nah, nanti hasil perencanaan itu kan akan dilakukan pelaksanaan gitu. Nah, pelaksanaannya ini ada 3 tahapan gitu. Yang pertama adalah tahap sourcing, teman-teman. Tahap source ini berarti mencari pasokan gitu. Dicari di mana ini penghasil kelapa, misalnya kalau produksi minyak ya berarti raw materialnya, bahan bakunya adalah kelapa kan atau sawit gitu. Jadi mereka akan menelusuri di mana petani sawit gitu. Nah, jadi mereka akan membandingkan petani sawit ini ternyata jumlahnya ada 5. Mereka telusuri, mereka tanya-tanya ya. Ini di Bapak berapa ini yang bisa kita beli itu, berapa stoknya, berapa harganya, dan mereka akan membandingkan gitu ya. Dan setelah mereka mendapatkan penyedia itu, maka akan dilakukan transaksi di situ atau proses pembelian ya, proses pengadaan barang jasa, teman-teman. Nah, disitulah yang disebut dengan sourcing gitu. Jadi di dalam siklus manajemen rantai pasok ini, source ini sebagai aktivitas utama dan pertama. Ini soal pernah keluar juga pada saat ujian. Ditanyakan aktivitas utama dan pertama
dalam siklus manajemen rantai pasok? Maka jawabannya ini adalah sourcing. Kenapa sourcing bukan plan? Karena plan itu baru perencanaan gitu. Tapi di source ini sudah dilakukan aktivitas mencari gitu. Sudah ada aktivitas pembelian atau pengadaan barang jasanya di situ. Yang kedua, ya, aktivitas utama yang kedua dalam siklus manajemen rantai pasok adalah tahap pembuatan atau make, teman-teman. Ini sama dengan pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Kalau ini mereka pengadaan barang jasa tapi bukan pemerintah kan? Mereka perusahaan gitu. Nah, di sektor pemerintah juga seperti itu. Ada tahap make-nya gitu. Jadi kita kalau di PBJP, tahap make ini adalah pelaksanaan kontrak. Nah, di siklus manajemen rantai pasok ini, tahap make-nya yaitu tahap produksi, gitu ya. Nah, jadi proses produksi, proses pembuatan, pengendalian mutu, administrasi pergudangan, dan nantinya ketika barang atau produk ini selesai diproduksi, sudah disimpan di gudang, nanti kan akan didistribusikan, gitu. Jadi ada yang namanya tahap deliver atau tahap pengiriman, gitu. Kalau di kita di pengadaan barang jasa pemerintah, deliver ini kita ibaratkan dengan proses atau tahapan serah terima hasil pekerjaan. Nah, jadi seperti itu siklus dari manajemen rantai pasok. Kemarin juga saya sempat dengar kalau soal yang keluar ya pada saat ujian ini untuk siklus manajemen rantai pasok ini itu lumayan teknis soal identifikasi. Nah, sehingga teman-teman kalau soal identifikasi tentu saja teman-teman diminta untuk mengidentifikasi ya. Jadi soal identifikasi itu kan ada banyak bentuknya. Yang salah satunya adalah contoh kasus gitu. Jadi ada kasus diceritakan itu kasusnya mungkin di perusahaan atau di apa gambarannya ya seperti itu ada produksi dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda akan diminta untuk mengidentifikasi. Nanti setelah tahapan ini itu Anda akan melakukan tahapan mana? Biasanya seperti itu kalau soal contoh kasus. Bentuk soal yang berikutnya, kalau untuk yang indikator soal identifikasi ini, itu seperti yang saya ceritakan kemarin, yang ada angka 1 sampai angka 5, bahkan sampai angka 8. Nah, mungkin saja seperti itu yang akan keluar besok, teman-teman. Nah, jadi mungkin contohnya ya ada soal, ada narasi gitu ya, kemudian ada angka 1, penelusuran pasokan dan penyedia. 2, pemilihan penyedia. 3, pengiriman dari penyedia. 4, misalnya dituliskan penaksiran kebutuhan distribusi. Gitu. Kemudian pertanyaannya Anda diminta untuk mengidentifikasi dari 4 atau 5 angka yang ada di atas itu, ya di soal itu, yang mana yang termasuk dalam tahap atau siklus ini, teman-teman. Gitu. Misalnya disebutkan tahap sourcing, gitu. Maka teman-teman akan mengidentifikasi gitu dari angka 1 sampai angka 4 tadi itu ada angka 1, angka 2 dan angka 4 ya atau 1, 2 dan 3 yang masuk dalam tahap sourcing. Sedangkan yang angka 4-nya gitu itu tidak masuk dalam tahap sourcing tapi merupakan bagian dari tahap plan. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga untuk bisa menjawab dengan tepat soal-soal dari pada manajemen rantai pasok ini, saya sangat menyarankan teman-teman bawa modul, dikasih sticky note modulnya, dan di-highlight di kata-kata kunci yang sudah saya sebutkan tadi. Nih kan dari awal tadi saya sudah menyebutkan beberapa kata kunci. Salah satunya yang tahapan ini, teman-teman. Jadi kata kunci ini adalah kisi-kisi soal ujian. Jadi jangan lupa teman-teman kasih sticky note di modul atau bisa membawa rangkuman ya. Jadi di dalam rangkumannya ini sudah lengkap sekali teman-teman. Ini bisa dibawa pada saat ujian tapi jangan lupa tanya ke pengawas ya. Nah, di sini sudah ada tadi ininya segmen atau komponen dari rantai pasok. Jadi bisa lihat di sini ya, sudah ada kata kuncinya yang bold ini gitu. Yang tebal itu kata kuncinya. Kemudian yang tahapannya juga sudah ada di sini, teman-teman. Nah, untuk itu, walaupun Anda sudah dibekali dengan rangkuman, tapi rangkumannya itu tolong dibaca dulu ya, sebelum masuk ke ruang ujian. Minimal supaya teman-teman tahu. Di dalam modul, di dalam rangkuman ini kan rangkumannya ada berapa lembar ini? 3 lembar kan?
Nah, di 3 lembar ini kalau ditanyakan yang tahapan atau siklus SCM, berarti itu ada di lembar pertama kan, bagian tengah sini. Kalau ditanyakan terkait misalnya kendala SCM itu ada di halaman terakhir gitu. Jadi teman-teman tidak membaca dari awal sampai habis. Yang mana ini kendala SCM? Yang mana sektor yang menjalankan SCM gitu. Kalau tidak pernah dibaca pasti akan ini teman-teman mencari itu pada saat ujian walaupun sudah ada rangkuman untuk mempermudah Anda ya dalam open book, tapi akan mencari membaca dan prosesnya itu akan semakin lama gitu ketimbang Anda membawa modul, karena modul sudah dikasih sticky note kan, lebih mudah dibuka daripada proses untuk membaca tulisan yang kecil-kecil ini teman-teman gitu. Nah jadi itu triknya yang bisa teman-teman lakukan sebelum masuk ke ruang ujian. Nah, yang kedua, keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Tadi sudah kita lihat konsep dari manajemen rantai pasok itu, dan sekarang kita akan melihat bagaimana sih keterkaitannya antara pengadaan barang jasa itu dengan manajemen rantai pasok. Untuk pengadaan barang jasa pemerintah, itu ada 3 kegiatan utamanya ya. Yang pertama, PBJP dalam kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu yang setiap tahunnya ada gitu. Terus berkelanjutan. Nah, contoh-contohnya banyak ya teman-teman. Ada ATK, ada pengadaan makan minum, ada pemeliharaan kantor, misalnya pengecetan dan lain sebagainya. Sehingga besok ketika Anda ujian, misalnya keluar soal ini, ya ada contoh situ kasus, di kasus itu diceritakan ini di kantor X, itu ada pengadaan misalnya perbaikan kamar mandi gitu, atau mungkin ada pengadaan ATK gitu dan narasi cerita ya yang lumayan panjang biasanya seperti itu. Pertanyaannya, Anda diminta mengidentifikasi untuk kasus yang ada di soal itu masuknya di kegiatan pengadaan barang jasa yang mana gitu. Apakah masuk di kegiatan rutin atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sehingga teman-teman harus paham dulu ya kegiatan dalam PBJP ini. Yang kedua, PBJP dalam kegiatan proyek. Kalau kegiatan proyek berarti tidak tiap tahun dilakukan gitu. Misalnya pembangunan kantor, tidak tiap tahun kita membangun kantor, teman-teman. Ada pengadaan laptop, tidak tiap tahun kita membeli laptop. Pengadaan motor dinas gitu. Tidak setiap tahun kita mengadakan motor dinas. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan proyek. Dan yang ketiga adalah kegiatan tanggap darurat. Kalau tanggap darurat berarti ada kejadian ya, ada musibah baru dilaksanakan PBJP itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Di modulnya juga ada ya, sudah dituliskan ini untuk kegiatan proyek ini, teman-teman bisa baca di ini ya. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Ini kalau sudah dikasih contoh begini, bisa jadi besok contoh-contoh ini yang ditanyakan pada saat ujian ya. Misalnya tadi kegiatan rutin, ini ada contohnya, pemeliharaan komputer. Nah, berarti besok mungkin saja ditanyakan ya ada kasus yang menceritakan tentang pengadaan pemeliharaan komputer gitu. Nah, di soal itu mungkin disebutkan ini banyak kata keterangan kan kalau soal studi kasus itu di dinas apa gitu, PPK membeli laptop atau memperbaiki laptop atau apa seperti itu. Nah, panjang narasinya. Tapi intinya teman-teman sudah harus paham dulu ya konsep itu dari manajemen rantai pasok ini. Kemudian untuk PBJP yang 3 kegiatan ini juga teman-teman paham kegiatan rutin itu apa, kegiatan proyek itu apa, kegiatan tanggap darurat itu apa. Sehingga besok pada saat ujian, walaupun diputar-putar soalnya, itu teman-teman bisa dengan mudah mengidentifikasi jawaban yang tepat. Karena seringkali pada saat ujian itu, opsi A, B, C, D itu bisa saja benar semua. Nah, kalau benar semua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab? Caranya, teman-teman cocokkan ya opsi jawaban itu dengan soal dan Anda lihat di tahapan gitu. Jadi pasti ada kata kunci dari soal itu yang harus teman-teman cocokkan gitu. Nah, misalnya yang kebanyakan kata kuncinya itu biasanya ada di tahapan. Jadi kita lihat
Di soal itu terjadi di ranah mana, di tahapan mana, kewenangan siapa. Baru kita cocokkan dengan opsi jawaban yang ada. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok. Nah, tadi teman-teman sudah melihat siklus dari manajemen rantai pasok ini ada 4 tahapan, dan tadi sudah saya jelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam manajemen rantai pasok itu di pengadaan barang jasa pemerintah juga sudah kita lakukan gitu ya. Jadi sama prosesnya, sama tahapannya gitu ya. Di pengadaan barang jasa pemerintah kita ada yang namanya tahap perencanaan gitu. Ada tahap sourcing ya, tahap persiapan pemilihan. Ada tahap pemilihan penyedia gitu. Ada tahap pelaksanaan kontrak. Ada tahap serah terima hasil pekerjaan. Nah, sehingga SCM itu atau MRP itu juga kita lakukan di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, teman-teman. Nah, di sini ada juga gambarannya ya di dalam modul. Di situ bisa teman-teman lihat. Dan kalau besok nanti ketemu soal ujian, ditanyakan itu misalnya biasanya pertanyaan kalau yang keterkaitannya ini itu disebutkan ada di dinas apa gitu atau di kementerian apa, PPK atau PAKPA melakukan misalnya penyusunan renstra gitu dengan kata keterangan yang begitu banyak di dalam soal. Nah, ingat kata kuncinya ya. Nih, kalau disebutkan perencanaan, entah itu perencanaan renstra gitu atau perencanaan ada rencana tahunan ya gitu. Nah, itu masuknya di plan, teman-teman. Jadi kita diminta untuk menyandingkan ya, mencocokkan tahapan dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan siklus dari SCM itu. Contoh yang kedua, ini ada disebutkan ini ya yang source. Teman-teman bisa lihat misalnya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu ada tahapan untuk melakukan persiapan pengadaan barang jasa gitu. Contohnya, tahapan persiapan pengadaan kemarin kan kita sudah pelajari. Di situ dilakukan penetapan spektek, HPS, dan juga rancangan kontrak. Jadi bisa saja besok pada saat ujian yang ditanyakan seperti itu ya. Ini PPK dinas apa ya melakukan penetapan HPS gitu. Nah, baru diminta Anda untuk mencocokkan aktivitas dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu di tahap persiapan. Kalau di tahap ya di siklus SCM itu ada di tahapan yang mana. Nah, sehingga teman-teman perlu paham bahwa tahapan itu ya yang di PBJP itu ada di tahap source untuk SCM-nya. Nah, jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Ini juga pernah sempat keluar pada saat ujian dulu masih bang-bang soal pertama sempat ada yang cerita ke saya. Di tahap make ini sering ditanyakan gitu. Yang ditanyakan itu proses pelaksanaan kontrak, proses pengendalian mutu, dan mungkin saja besok pada saat ujian, karena ujian sekarang ini yang saya perhatikan soalnya makin teknis lagi, kebanyakan soal identifikasi. Soal identifikasi itu salah satunya ya bentuknya itu adalah soal cerita ya studi kasus. Maka bisa saja besok pada saat ujian ada kasus yang disebutkan pada soal ya dicontohkan bahwa di situ ada tahapan atau proses misalnya ada pengadaan jasa lainnya, contohnya pembuatan meja, jadi mebeler ya. Jadi ada pembuatan meja, kemudian diceritakan dalam proses pembuatan meja itu, ternyata si PPK ini datang mengawasi, ya, kemudian melakukan pengendalian mutu. Nah, berarti ingat kata kuncinya kan? Kalau sudah berada di tahap pelaksanaan atau pembuatan, maka di siklus SCM itu ada di tahapan make, teman-teman. Begitu juga dengan tahap deliver ini. Kata kuncinya adalah distribusi. Maka teman-teman nanti lihat di soal ujian ya, ketika ada soal studi kasus, kemudian di soal studi kasus itu diceritakan bahwa
dalam pengadaan barang jasa pemerintah, ini sekarang untuk paket pengadaan apa, itu kan kata keterangan kan, paket pengadaan apa dengan nilai anggaran berapa, ini pekerjaan sudah selesai dilakukan, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata barang jasa yang dihasilkan itu sesuai dengan kontrak, maka BPK akan melakukan serah terima hasil pekerjaan. Biasanya contoh soalnya seperti itu kasusnya ya. Yang ditanyakan keterkaitan ya aktivitas yang pada soal itu dengan siklus SCM itu ada di tahapan yang mana. Biasanya soalnya seperti itu. Itu prediksi saya, teman-teman ya. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Mungkin saja besok Anda akan berhadapan dengan soal-soal identifikasi, walaupun sudah disampaikan oleh LKPP bahwa indikator soal untuk ujian itu ada 2 ya. Indikator memahami itu ada di nomor 1 sampai nomor 70, dan di 10 nomor terakhir itu indikatornya adalah identifikasi, soal-soal analisa ataupun simulasi, teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kita belajar ya, mulai dari sekarang kita persiapkan diri untuk mulai mengidentifikasi keenam modul kompetensi ini. Jadi dari modul yang pertama sampai modul terakhir ini kita langsung belajar identifikasi. Kalau keluar soal kasus seperti ini, itu jawabannya yang mana? Nah, supaya teman-teman kalau sudah belajar dari yang tingkat sulit, insya Allah besok pada saat ujian itu bisa menjawab dengan mudah. Seperti yang disampaikan Mas Yudi kemarin ya, ini soal ujiannya lebih sulit, try out-nya The Sky gitu. Nah, jadi ketika ujian itu bisa menjawab dan dapat skor 93 kemarin. Jadi teman-teman dipelajari modul yang ada dan dipahami tahapan-tahapan ini. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Nah, berikutnya karakteristik dari rantai pasok pemerintah. Ini karena sekarang kita sudah masuk ke pembahasan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau yang pertama tadi kan masih secara umum di perusahaan. Nah, sekarang karena sudah sampai ke pemerintah, maka rantai pasok pemerintah itu secara garis besar itu ada 3, teman-teman. Ada namanya rantai pasok pendek, rantai pasok panjang, rantai pasok kompleks. Dan rantai pasok pemerintah ini itu sering juga muncul pada saat ujian gitu. Dengan soal studi kasus, ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami untuk rantai pasok ini itu dimulai dari rantai pasok pendek, itu kata kuncinya ada 2 organisasi di situ. Nah, organisasi dalam SCM itu kita mengenalnya sebagai stakeholder atau aktornya, ya. Nah, jadi ada 2 stakeholder itu di dalam rantai pasok itu. Nah, teman-teman masih ingat tadi yang pertama? Stakeholder itu terdiri dari siapa saja? Ada raw material, ya, ada pabrik gitu. Ada gudang, ya. Ada jasa transportasi, ada toko atau supermarket. Dan yang terakhir adalah pelanggan atau customer gitu. Nah, jadi seperti itu stakeholder dalam manajemen rantai pasok. Sehingga untuk rantai pasok pendek dari sekian stakeholder tadi itu hanya ada 2 stakeholder di situ, teman-teman. Hanya ada si pengguna akhir atau si customer dengan tempat dia mendapatkan barang jasa itu. Gitu. Nah, sehingga contoh kasus yang ada kalau untuk rantai pasok pendek ini biasanya ada soal ujian ya, kemudian disebutkan kasusnya langsung contoh ya. Jadi contohnya misalnya ada pengadaan laptop di kantor Anda gitu, di kantor saudara. Saudara diminta ya, ini sebagai PPK saudara diminta untuk melakukan pembelian gitu atau melakukan transaksi atau melaksanakan proses pengadaan laptop itu gitu. Nah, yang ditanyakan rantai pasok yang terjadi ya di soal itu ada di rantai pasok yang mana. Nah, jadi Anda identifikasi di soal itu gitu. Berarti hanya ada si PPK ya dan si penjual gitu. Jadi hanya ada 2 ya pengadaan laptop. Pengadaan laptop itu kita dapatkan di mana? Dapatkan di toko ya. Tentu saja di toko gitu. Kecuali dalam jumlah yang besar, baru kita ambil di produsen, mungkin di pabrik atau di mana gitu ya. Tapi kalau hanya 1, hanya 2 gitu. Kita seringkali belanja di toko. Apalagi untuk laptop ini kan masuk dalam jenis barang. Barang kemarin sudah saya jelaskan
bahwa untuk barang ini sampai dengan 200 juta pengadaan langsung, tapi sampai dengan 50 juta itu cukup pembelian langsung ke toko, teman-teman. Itu bisa dilakukan seperti itu. Maka kalau ada soal disebutkan pengadaan laptop, laptopnya misalnya harga 12 juta, berarti bisa pembelian langsung ke toko. Maka hanya ada toko sebagai penjual dan kita sebagai pembeli, ya. Nah, walaupun di soal itu disebutkan PPK, dan PPK ini bukan kewenangannya tidak bisa melakukan pembelian ke toko. Itu tugasnya dari seorang pejabat pengadaan, ya. Nah, tapi untuk pembelian ke toko hanya ada pejabat pengadaan dengan si toko tadi itu sebagai penjual. Berarti hanya ada dua. Maka kalau dua, itu masuknya ke rantai pasok pendek, teman-teman. Jadi mau besok soalnya yang Anda temui itu dibolak-balik seperti apapun, dengan beragam studi kasus, kalau teman-teman sudah paham bahwa rantai pasok pendek itu hanya ada dua stakeholder, maka teman-teman bisa menjawab dengan tepat untuk soal ujian yang besok akan keluar. Jangan lupa kata-kata kunci yang saya sebutkan dari awal tadi itu tolong dicatat, karena itu yang sering keluar pada saat ujian, teman-teman, ya. Jadi saya kasih poin-poinnya di sini. Nah, rantai pasok pemerintah yang kedua adalah rantai pasok panjang. Di sini bisa kita lihat rantai pasok panjang itu terdiri dari 3 stakeholder. Berarti kalau 3 stakeholder, kemudian ada kasus yang teman-teman baca, ya, besok keluar soal studi kasus, Anda diminta untuk mengidentifikasi ini masuk di rantai pasok yang mana, gitu. Maka perhatikan kasusnya itu apa, ya, dan kata kuncinya Anda fokus ke situ. Kata kuncinya adalah stakeholder. Hitung stakeholder yang ada pada soal itu, teman-teman. Misalnya contohnya, di Dinas Koperasi UMKM, ada pengadaan belanja mesin industri yang nantinya akan diserahkan ke masyarakat atau akan dihibahkan ke masyarakat. Nah, untuk kasus itu, coba Anda diminta untuk mengidentifikasi masuknya di rantai pasok yang mana, yang pendek atau panjang. Nah, coba jawab di kolom chat. Jadi di Dinas Koperasi UMKM ada pengadaan mesin industri yang nantinya mesin industri itu akan dihibahkan ke masyarakat. Masuk di rantai pasok yang mana itu? Rantai pasok pendek, panjang, kompleks, atau yang mana? Nah, yang mana kira-kira? Coba saya lihat jawaban dari Anda. Nah, rantai pasok panjang. Oke, berarti sudah mantap, ya. Jadi hitung stakeholdernya kalau untuk rantai pasok ini. Kalau tadi pengadaan mesin industri diserahkan ke masyarakat, berarti ada penjual dari mesin itu, ya. Kemudian ada pembeli. Dalam hal ini pembeli, ya, yaitu pejabat pengadaan atau mungkin pejabat pemilihan yang melakukan proses pembelian itu, gitu. Kemudian akan diserahkan ke masyarakat, ya. Berarti ada 3 stakeholder di situ. Maka masuknya di rantai pasok panjang. Nah, kalau rantai pasok kompleks ini banyak stakeholder yang ada di situ. Nah, ini contohnya kalau ada pinjaman luar negeri, ya, pinjaman luar negeri itu kan untuk mendapatkan barang jasa itu kan melalui proses yang panjang. Dilakukan perjanjian dulu dengan pemberi hibah, gitu. Kemudian dilakukan proses pengadaannya, ya. Kemudian pengadaan barang jasanya itu harus disetujui lagi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya, untuk rantai pasok ini sering keluar pada saat ujian, jadi tolong diperhatikan dengan baik dan jangan lupa dicatat. Di modul ini juga sudah ada, ya, teman-teman. Ini sudah disertai dengan kata kuncinya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan rantai suplai pemerintah, maka di rangkuman itu ada di halaman kedua, ya, bagian bawah sebelah kiri. Itu teman-teman harus paham supaya besok kalau ujian ini tidak bingung cari-cari di mana, ya, jawabannya. Nah, ini untuk rantai suplai pendek, kata kuncinya adalah pengguna internal organisasi, gitu. Nah, berarti barang jasa yang dihasilkan itu end user-nya siapa, gitu. Pengguna akhirnya siapa? Kalau pengguna akhirnya adalah kantor itu, berarti dia rantai pasok pendek. Misalnya, pengadaan motor dinas. Nah, cari tahu motor dinas ini end user-nya siapa? Akan digunakan oleh siapa? Oleh pegawai di kantor itu.
Berarti hanya ada dua stakeholders itu rantai pasok pendek. Kalau yang rantai pasok panjang ini kata kuncinya ya, kegiatan tanggap darurat. Nah, jadi kalau ada kegiatan tanggap darurat, besok Anda ketemu soal ujian, di situ diceritakan dengan narasi yang begitu panjang, ingat cari kata kunci pada soal ya. Ketika Anda ketemu kata kuncinya yang menyebutkan bahwa pekerjaan itu adalah tanggap darurat, maka otomatis jawabannya adalah rantai suplai panjang, teman-teman. Kemudian untuk keywordnya ini produksi internal organisasi gitu. Kalau yang rantai suplai pendek tadi kan pengguna, end usernya adalah organisasi itu gitu. Tapi kalau di rantai suplai panjang, internal organisasinya itu menjadi itu yang memproduksi gitu. Dan masyarakat sebagai penerima akhir. Nah, berarti ada 3 stakeholders itu. Dan untuk rantai supply kompleks, itu kata kuncinya adalah pelanggan eksternal. Nah, ini sama sebenarnya dengan masyarakat tadi ya, jadi dari luar, itu end usernya. Kemudian pinjaman atau hibah luar negeri. Nah, investor, jadi kalau besok ketemu soal ujian, itu ada kata kunci investors itu, ataupun KPBU, berarti itu masuk ke rantai supply kompleks, teman-teman. Ya, itu diperhatikan dan tolong baca rangkuman yang sudah dibagikan supaya besok kalau ujian itu tidak pusing-pusing mencari jawaban kalau memang soal ujian yang keluar itu adalah soal dengan indikator memahami. Karena kalau soal dengan indikator identifikasi di 10 nomor terakhir itu seringkali tidak ada di modul, teman-teman. Jadi harus kita pikirkan gitu. Harus kita analogikan ya, harus kita analisa gitu untuk soal-soal identifikasi. Dan untuk penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yang pertama itu yang sering keluar ini adalah levelisasi atau tingkatan manajerial dari organisasi pemerintah. Nah, tingkatan manajerial itu terdiri atas 3, teman-teman. Ada level strategis yang paling atas, level taktis yang di tengah, level operasional yang di paling bawah. Untuk level strategis ini, di situ cakupannya luas ya teman-teman. Ini untuk jangka panjang gitu. Di situ dilakukan pengambilan keputusan, penyelarasan strategi organisasi dan lain sebagainya. Ini adalah tugas dari PA-KPA. Sehingga besok kalau Anda ketemu soal ujian ini, dan saya yakin sekali untuk tingkatan manajerial ini keluar pada saat ujian, itu saya yakin sekali. Gitu. Tidak tahu besok keluar atau tidak ya, tapi prediksi saya soal ini akan keluar. Jadi kalau besok Anda ketemu soal ujian, soal studi kasus, di dalam kasusnya itu dia ceritakan, ini ada pengadaan barang jasa, langsung dia contohkan pengadaan apa di situ, entah pekerjaan konstruksi, entah pengadaan barang, atau apapun itu. Dan di soal itu ada disebutkan ini. Di tahap perencanaan sebelum PPK, ketika PPK akan melakukan mungkin penetapan cara itu atau jenis atau dan lain sebagainya, nah ternyata butuh pertimbangan ya tuh dari si PA-KPA, yaitu PA-KPA yang akan memutuskan gitu. Nah, maka itu ada di level strategis ini, teman-teman. Atau mungkin contoh kasus soal identifikasi ini kan ada banyak bentuknya kan untuk soal identifikasi. Selain yang contoh kasus itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5 itu gitu kan. Sudah paham maksud saya kan? Nah, jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, nah seperti itu. Jadi keluar ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 itu ada disisip ya, yang mungkin nomor 3 atau yang angka 5 atau angka 4 gitu. Diambil dari level yang lain dan Anda diminta untuk mengidentifikasi. Dari 5 poin di atas yang mana yang masuk ke dalam level strategis. Nah, kalau soal identifikasi seperti itu bisa dilihat di modul ya, bisa dilihat di rangkuman, tinggal dicocokkan. Maka teman-teman harus baca rangkuman sebelum masuk ke ruang ujian, supaya bisa ingat kalau ada pertanyaan terkait tingkatan manajerial, nah itu ada di rangkuman yang mana, halaman berapa, bagian mana, ya. Supaya ketika buka rangkuman itu langsung tahu, oh bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi lebih cepat waktu untuk mengerjakan soal-soal ujian itu. Yang kedua, ada level taktis, teman-teman.
Level taktis ini berada di ranahnya PPK gitu. Jadi ini jangka menengah di situ. Di level taktis ini dilakukan pemetaan paket pengadaan. Nah, pemetaan paket pengadaan ini ketika kita melakukan perencanaan pengadaan, PPK kan akan melakukan identifikasi kebutuhan, ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang masuk itu akan ditampung, akan dipilih mana yang prioritas. Nah, itu yang disebut dengan pemetaan paket pengadaan. Atau ketika paket-paket itu sudah ada, nanti PPK akan mengelompokkannya ke dalam jenis-jenis pengadaan. Ada yang dikelompokkan menjadi jenis barang, ada yang dikelompokkan menjadi pekerjaan konstruksi, dan lain sebagainya. Itu namanya pemetaan paket pengadaan. Dan itu merupakan tugas dari seorang PPK. Manajemen kontrak gitu, dan juga penyedia. Penyusunan skala prioritas kebutuhan. Tadi ketika identifikasi kebutuhan, disandingkan dengan anggaran, ya pagu anggaran tersedia, kebutuhan yang masuk ini ternyata banyak, anggarannya hanya sekian, maka akan dipilih kebutuhan yang prioritas gitu. Itu merupakan tugas dari seorang PPK. Optimalisasi jaringan rantai pasok gitu. Jadi rantai pasok tadi Anda ingat ada raw material, ada pabrik, ada gudang, ada transportasi, ada pelanggan. Ini akan dilakukan optimasi gitu. Akan dicari tahu ini untuk stoknya ini tidak tersedia pelaku usaha. Jadi bagaimana caranya itu? Solusinya apa? Nah, itu merupakan tugas dari seorang PPK, teman-teman. Sehingga besok ketika Anda ketemu soal ujian, soal studi kasus, ya, mau kasusnya dibuat sepanjang apapun narasinya, ingat kata kuncinya, teman-teman. Ketika itu merupakan tugas dari seorang PPK, ya, dalam jangka menengah, maka itu masuk ke dalam level taktis. Sedangkan untuk level operasional ini pelaksanaan tugas hanya untuk tugas-tugas tertentu gitu. Jadi lingkupnya kecil, teman-teman, untuk jangka pendek saja ini. Misalnya untuk proses pemilihan penyedia. Proses pemilihan penyedia setelah dilakukan pemilihan sudah selesai. Gitu. Nah, ini tugasnya siapa? Pokmil atau pejabat pengadaan. Jadi kalau besok ada ketemu kasus yang seperti itu, teman-teman bisa mengidentifikasi. Itu masuknya di operasional. Penerimaan permintaan pengadaan. Proses serah terima barang jasa. Jadi walaupun serah terima barang jasa ini merupakan tugas dari seorang PPK, tapi lingkupnya ini kan kecil gitu. Hanya serah terima sudah selesai. Gitu. Beda halnya dengan manajemen kontrak. Manajemen kontrak ini kan lumayan panjang itu. Penanganan persediaan, penanganan transportasi dan distribusi, pemeriksaan berkala serta proses penagihan dan pembayaran. Itu masuk ke level operasional, teman-teman. Nah, kata kunci dari tingkatan atau levelisasi ini teman-teman ya. Jadi untuk strategis, itu tanggung jawab manajemen puncak, taktis, itu tanggung jawab manajemen tingkat menengah ya. Operasional, itu tanggung jawab tingkat bawah atau tingkat pelaksana. Penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tadi teman-teman sudah melihat rangkaian pembelajaran ya dari materi pengantar SCM ini, sehingga teman-teman sudah bisa membayangkan ya untuk manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau di tahap perencanaan kira-kira aktivitas apa saja yang dilakukan? Nah, itu bisa dituliskan di kolom chat. Jadi di tahap perencanaan, apa kira-kira yang kita perlu lakukan ya di dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu. Nah, jadi ini teman-teman mulai mengidentifikasi di tahap perencanaan, manajemen rantai pasok gitu. Tadi kita sudah lihat siklus manajemen rantai pasok di perusahaan-perusahaan ya, di ranah perencanaan apa yang mereka lakukan itu. Nah, itu juga yang akan kita lakukan di pengadaan barang jasa pemerintah. Ayo. Di sini. Mantap Mbak Yati ya. Mbak Yati sudah bisa mengidentifikasi. Nah, di tahap penelusuran pasokan. Nah, apa yang kita lakukan di sektor pemerintah gitu. Penelusuran pasokan, kita cari tahu ini, kita survei ke pasar.
Ada tidak barang jasa itu? Ada tidak pelaku usaha? Nah, itu yang akan kita lakukan. Dan juga pengadaannya, proses pengadaan. Pengadaan ini maksudnya pembelian ya, gitu. Pembelian barang jasa. Atau kita memilih penyedia barang jasa. Dan di tahap ketiga, produksi. Nah, produksi ini kan sudah jelas kan, di pengadaan barang jasa pemerintah, apa yang kita lakukan di tahapan ini? Tentu saja situ ada tahap pelaksanaan kontrak. Nah, di tahap transportasi dan distribusi, apa yang kita lakukan? Di tahap manajemen pergudangan, serah terima barang jasa, penukaran barang ketika barang jasa itu tidak sesuai dengan yang ada di kontrak, diminta untuk memperbaiki. Nah, itu kita lakukan di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, teman-teman. Sehingga manajemen rantai pasok yang tadinya hanya dilakukan di sektor ya perusahaan itu, di sektor bisnis, ternyata kita lakukan juga di sektor pemerintah gitu. Tapi belum ada aturan bakunya ya. Jadi di aturan pengadaan barang jasa pemerintah ini belum disebutkan manajemen rantai pasok. Makanya sekarang di pembelajaran level 1 ini kita mulai disentuh dengan materi pengantar manajemen rantai pasok. Supaya minimal kita ada gambaran. Oh, ternyata ketika kita proses pengadaan barang jasa pemerintah, kita bisa lakukan SCM ini, teman-teman. Kita bisa kelola rantai pasok tadi itu. Gitu. Itu tujuannya kenapa kita perlu belajar manajemen rantai pasok itu. Nah, ini penjelasannya ya di tahap perencanaan, apa yang kita lakukan gitu. Kemudian di tahap penelusuran, apa yang kita lakukan. Dan poin-poin ini tolong teman-teman catat ya, lihat di rangkuman kalau ada, karena prediksi saya ini juga ditanyakan pada saat ujian. Nah, di tahap produksi, inilah yang akan dilakukan. Di tahap distribusi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sudah jelas kan? Manajemen pergudangan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah teman-teman konsep dari manajemen rantai pasok yang ada. Dan itulah yang perlu kita pahami, ini cukup dipahami saja, sehingga soal-soal ujian besok mungkin tidak terlalu teknis kalau menurut saya. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mempersiapkan diri ya, gitu. Persiapkan dulu ini kalau ketemu soal identifikasi di manajemen rantai pasok, teman-teman sudah tahu bagaimana teknik ya, trik untuk menjawabnya. Nah, untuk itu mungkin kita akan langsung ke contoh soal, tapi sebelum ke contoh soal mungkin ada teman-teman yang belum dipahami dari apa yang saya paparkan terkait materi pengantar SCM ini, bisa dituliskan di kolom chat atau mau bertanya langsung silakan kita diskusi di sini. Tapi kalau sudah aman, sudah clear, teman-teman bisa kasih feedback di kolom chat, tulis clear, lanjut, aman, atau apapun itu, biar saya tahu kalau teman-teman sudah paham di materi SCM ini, dan kita bisa melanjutkan ke sesi diskusi soal. Gitu. Gimana? Tadi kita sudah belajar tentang 3 subpokok pembahasan, konsep manajemen rantai pasok, ya. Kemudian, nah ini sudah minta contoh soal ini. Yang lain mana ini? Contoh soal, oke. Kalau gitu sudah paham semua ya. Nah, jadi dari materi konsep ya pengantar manajemen rantai pasok tadi kita sudah belajar konsep dari SCM, kita sudah belajar bagaimana keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok itu. Kemudian bagaimana cara menerapkan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan tujuan supaya besok-besok ya ketika kita mengelola pengadaan barang jasa pemerintah mungkin kita bisa melakukan ya ini apa yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengelola rantai pasoknya sehingga mereka bisa ya terus beroperasi ya terus
menjamin kualitas dari barang jasanya, dan lain sebagainya. Tadi teman-teman sudah lihat kan aspek dari manajemen rantai pasok yang baik seperti apa? Nah, itu juga perlu kita lakukan di sektor pemerintah. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soal. Siapa tahu contoh soal ini besok keluar pada saat ujian. Ya, siapa tahu kan? Nah, kita mulai dari soal yang pertama, teman-teman. Ini bisa langsung dijawab di kolom chat, dan saya sangat berharap teman-teman bisa membaca cepat, berpikir cepat, dan menjawab cepat untuk soal-soal ini. Karena ini soal tergolong mudah. Ya, jadi kita mulai nomor 1. Ini sudah banyak yang menjawab. Di sini yang ditanyakan yang bukan siklus manajemen rantai pasok. Tadi sudah ada siklusnya ya. Dari siklusnya plan, source, make, dan juga deliver. Sehingga ketika ditanyakan yang bukan, nah itu kan sudah jelas sekali jawabannya di mana kan? Itu jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi untuk nomor 2. Nah, yang contoh kegiatan yang bukan merupakan bagian dari rantai pasok produk laptop. Nah, kalau laptop, coba kita bayangkan dulu pengadaan laptop. Laptop itu ambil dari mana? Ya, ada stakeholdernya. Dari stakeholder yang ada itu, supaya si laptop yang ada di toko ini bisa sampai ke tangan kita, kira-kira melewati ya rantai pasokan yang mana saja. Dan yang ditanyakan ini yang bukan gitu. Nah, yang mana kira-kira? Ini pada menjawab D semua ya. Berarti mantap, ini sudah paham. Jadi kalau pengadaan komponen hardware oleh supplier, nah tentu saja supplier ketika membuat laptop itu kan ada hardware-nya gitu. Perakitan laptop di pabrik itu juga dilakukan. Pengantaran laptop oleh distributor itu juga dilakukan. Kan ada tadi stakeholder yang deliver ini, yang jasa transportasi ini. Dan yang terakhir itu instalasi software setelah pembelian oleh pelanggan. Karena pelanggan ini merupakan stakeholder terakhir, ya, maka ketika dia mau install, nah itu sudah di luar ya dari bagian rantai pasok itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 3. Nah, ini begini contoh soalnya, teman-teman. Yang sering keluar ini, yang aspek tadi itu. Oke. Perusahaan produksi laptop melaksanakan survei terhadap konsumen mereka. Diperoleh data bahwa laptop yang diproduksi ternyata cepat panas dan lambat untuk aplikasi desain. Atas temuan tersebut, tim manajemen melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap komponen laptop untuk meningkatkan kualitas produknya. Nah, maka dari kasus yang ada ini, itu mencirikan aspek manajemen rantai pasok yang mana ini kira-kira? Yang mana coba? Yang lain ini mana ini? Tidak menjawab ini. Ayo, di sini kita tidak melihat benar salahnya ya. Yang penting berani menjawab dulu gitu. Bisa mengidentifikasi, menganalisa yang mana kira-kira. Nah, jadi pada jawab A ya. Nah, jadi kata kuncinya ini sudah jelas. Gitu. Tadi ada menyebut kualitas. Kenapa dilakukan perbaikan? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Dan kualitas ini tadi sudah saya sebutkan ya, itu merupakan kata kunci dari keandalan, teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk nomor 4. Proses yang dilaksanakan sebelum siklus source. Tadi sudah jelas ya, sebelum source ada tahapan apa coba ya. Ayo, yang lain mana ini? Sebelum source, tadi kan ada siklus dari manajemen rantai pasok gitu. Ada 4 siklus, 4 tahapan. Yang paling pertama adalah plan, kemudian yang kedua adalah source, make, dan juga deliver. Yang ditanyakan pada soal proses sebelum source. Maka sebelum source adalah tahap plan terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi untuk nomor 5. Nah, ini yang soal-soal seperti nomor 5 ini sering keluar pada saat ujian, teman-teman. Jadi hati-hati dengan soal seperti ini. Di sini dicontohkan ada kasus ya. Penyedia obat pada katalog elektronik pemerintah melaksanakan proses pengiriman dengan menggunakan mode transportasi darat.
yang membutuhkan waktu lama dan mengakibatkan beberapa produk kadaluarsa. Karena adanya komplain dari pembeli, akhirnya pihak manajemen mengubah pola pengiriman ya dengan melalui angkutan udara. Nah, jadi untuk apa ini dia lakukan? Dia merubah itu mode transportasinya. Dari yang awal transportasi darat, ternyata lama sampai ya. Akhirnya supaya cepat barangnya sampai, nah dia ganti ya dari angkutan darat menjadi angkutan udara. Nah, yang ditanyakan ini mencirikan aspek manajemen rantai pasok yang mana kira-kira? Kata kuncinya apa coba? Kata kuncinya adalah kecepatan. Nah, sehingga kalau tadi ya masih ingat kata kuncinya kecepatan berarti dia responsif, teman-teman. Seperti itu ya, ini kecepatan dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Lanjut lagi nomor 6. Di Kabupaten X terjadi bencana alam. Nah, ini kan sudah jelas sekali kata kuncinya. Baru baca narasi ya. Kalimat pertama itu ya. Ini langsung tahu jawabannya apa. Jadi setiap teman-teman membaca soal studi kasus, walaupun soalnya panjang, ingat temukan kata kunci gitu. Selalu cari kata kunci. Kata kunci tentu saja yang berkaitan dengan ya untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Misalnya di soal ini yang ditanyakan adalah ini jenis kegiatan gitu. Nah, jenis kegiatan dalam sektor pemerintah tadi kan ada 3 kan? Ada sektor ada kegiatan rutin, ya, kegiatan proyek dan tanggap darurat. Jadi teman-teman tinggal lihat kata kunci. Untuk bisa menjawab itu tentu saja ada kata kunci. Tadi di rangkuman juga sudah ada keywordnya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Sehingga untuk soal ini itu sudah sangat jelas sekali. Jawabannya adalah proyek ya pengadaan barang jasa pemerintah tanggap darurat, teman-teman. Jadi sebenarnya mudah gitu, asal paham konsepnya. Lanjut lagi nomor 7. Dinas Komunikasi, ini banyak soal seperti ini. Kalau yang kemarin ya, saya tidak tahu kalau yang besok. Dinas Kominfo akan mengadakan perangkat elektronik berupa laptop untuk server LPSE. Kegiatan ini termasuk rantai suplai yang mana? Nah, jadi ingat kalau rantai suplai pemerintah, stakeholder-nya itu siapa saja gitu. Pengguna akhirnya siapa? Ya, kalau pengguna akhirnya kita, dari sisi pemerintah, berarti sudah jelas kan, itu pendek. Gitu. Tapi kalau pengguna akhirnya adalah masyarakat, berarti itu panjang, teman-teman. Nah, untuk soal ini, pengguna akhirnya siapa coba? Ini ada pengadaan laptop untuk server LPSE. LPSE ini pemerintah atau bukan? Pemerintah kan? Dan server LPSE itu ada di Dinas Kominfo, gitu, ditempatkan di situ. Jadi jangan berpikir karena LPSE ini OPD yang berbeda dengan Kominfo, jadi berarti ketika Kominfo sudah ada laptop, nanti laptop diserahkan ke LPSE, berarti ada 3 stakeholder. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya ini sudah sangat jelas sekali, ini adalah pendek. Lanjut lagi ke soal ke-8. Pemil melakukan tender gedung kantor HPS 5 miliar. Pelaksanaan proses tender, nah ini ada di siklus SCM yang mana? Tuh. Jadi kata kuncinya tender. Tender ini proses apa coba? Apakah proses perencanaan? Proses sourcing atau penelusuran penyedia? Proses make atau proses produksi? Atau proses pengiriman? Nah, itu jelas sekali kan? Jadi temukan kata kunci. Nah, maka kata kuncinya ini tender. Ini sepertinya belum banyak yang menjawab. Tender, teman-teman. Nah, apa kira-kira kalau tender? Ini agak bingung sepertinya di tahapan. Tender itu merupakan proses pemilihan penyedia. Tadi sudah saya jelaskan di tahapan atau siklus dari SCM ini, ada satu tahapan yang di dalamnya itu dilakukan penelusuran penyedia, dilakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan barang jasa ya, gitu. Nah, itu sudah jelas sekali ya, ada di sourcing. Nah,
Oke, mantap Mas Taufik, Mas Rizky. Lanjut lagi. Nomor 9. Rantai suplai panjang adalah kegiatan yang dimulai dari supplier, dilanjutkan dengan produksi di internal organisasi, sampai dengan apa kira-kira? Nah, tadi kita sudah lihat bersama kata kuncinya kalau rantai suplai panjang, ya itu kata kuncinya, end user-nya adalah masyarakat gitu. Sehingga untuk yang nomor 9 ini sangat jelas sekali jawabannya adalah B. Ya, di situ menyebutkan masyarakat sebagai penerima akhir dari barang jasa itu. Lanjut lagi ke nomor 10. Nah, ini lumayan banyak ya soal ini. Oh iya, banyak karena tes materi SCM. Lupa saya. Oke, nomor 10. Dinas Kesehatan menyusun Renstra. Ini sudah sangat jelas sekali, sangat terlihat kata kuncinya, ya. Sehingga untuk soal seperti ini, kalau teman-teman sudah paham konsepnya, besok Anda ujian, Anda baru baca 3-5 kata, langsung bisa jawab, gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau Renstra, ya berarti Renstra itu kan strategis gitu. Itu di level pimpinan itu, tapi bukan pimpinan jawabannya. Levelisasi dalam manajemen rantai pasok pemerintah itu ada strategis, taktis, dan operasional. Sehingga kalau kata kuncinya adalah penyusunan Renstra, berarti itu ada di level strategis, teman-teman. Lanjut lagi, nomor 11. Apa kira-kira jawabannya? Ini kata kuncinya apa coba? Pinjaman. Pinjaman dari mana? Dari pemerintah Jepang untuk membantu pemerintah Indonesia. Tanpa Anda membaca kata-kata berikutnya, itu sudah kelihatan sekali kata kuncinya, teman-teman. Jadi tadi, kalau menyebut pinjaman, ya, hibah, itu luar negeri, tentu saja itu merupakan kata kunci dari rantai supply kompleks. Oke, sudah mantap ini jawabannya di kolom chat. Lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 12. Yang merupakan penerapan SCM pada siklus plan, ya, di sektor pemerintah. Yang mana kira-kira yang plan? Tuh. Jadi plan, ingat kata kuncinya plan, perencanaan. Kalau yang A, Pokmil, ini baru menyebut Pokmil. Pokmil itu tidak berada di ranah perencanaan kan tugasnya. Tapi dia ada di ranah persiapan, pemilihan, dan juga pelaksanaan pemilihan. Nah, sehingga tidak tepat jika berada di siklus plan gitu. Makanya saya bilang dari hari pertama kita kursus, teman-teman harus clear di tahapan ya, di alur pengadaan dan juga di tugas kewenangan dari setiap pelaku pengadaan supaya Anda akan lebih mudah mengidentifikasi jawaban. Ya. Nah, jadi Pokmil tadi otomatis salah. Yang kedua PPK. PPK itu kewenangannya ada di tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Tapi karena yang ditanyakan adalah plan, dan di opsi B ini menyebutkan pengendalian kontrak, kontrak itu ada di tahap pelaksanaan kan? Atau make gitu. Sehingga opsi B salah. Opsi C, PPK dan penyedia melakukan serah terima. Serah terima ini ada di tahapan mana? Tahapan pelaksanaan atau make, berarti salah. Sehingga jawabannya adalah yang D gitu. Nah, lanjut lagi untuk nomor 13. Data penyedia untuk pekerjaan konstruksi telah tersusun beserta hasil penilaian kinerja. Data ini bermanfaat untuk proses pemilihan selanjutnya. Kegiatan ini termasuk penerapan SCM pada level mana? Nah, cari dulu kata kunci. Kata kuncinya siapa yang melakukan tugas ini, teman-teman. Di sini ya, tugasnya adalah menyusun itu data penyedia berdasarkan hasil penilaian kinerja gitu.
Nah, kemarin ini kita sudah pelajari di materi pemilihan penyedia ya. Nah, di materi pemilihan penyedia, salah satu tugas dari Pokja pemilihan adalah menyusun data, melakukan evaluasi terhadap penawar ya, calon penyedia barang jasa. Setelah dilakukan evaluasi, maka akan ditetapkan yang namanya pemenang gitu dari setiap paket pengadaan barang jasa itu. Nah, setelah ditetapkan pemenang, maka hasil penetapan pemenang itu akan diserahkan kepada PAKPA melalui PPK. Dan nantinya si PAKPA atau si PPK selaku pejabat penandatanganan kontrak itu akan melaksanakan kontrak setelah dilakukan penandatanganan kontrak. Nah, kontrak itu pelaksanaan kontrak berjalan, pengendalian kontraknya berjalan, ya. Nah, selanjutnya setelah kontrak ini selesai, akan diperiksa dan akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan, maka PPK punya tugas lagi. Tugas tambahan yaitu melakukan penilaian kinerja penyedia, teman-teman. Nah, sehingga ya tahap itu, kegiatan itu ada di level praktis gitu. Nah, kalau teman-teman bingung ya, Anda bisa melihat ini kata kuncinya. Sebenarnya kata kuncinya sudah terlihat dari kalimat pertama ini. Di sini disebutkan data penyedia untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum gitu. Pada Dinas Pekerjaan Umum telah tersusun gitu. Nah, Dinas Pekerjaan Umum tidak menyebut UKPBJ. Kalau menyebut UKPBJ, berarti itu level operasional ya, tugas dari Pokja pemilihan. Tapi karena menyebut Dinas Pekerjaan Umum, berarti itu sudah ada di ranah pelaksanaan kontrak, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lanjut lagi untuk nomor berikutnya, nomor 14. Pokmil melaksanakan proses pemilihan penyedia, pembangunan jembatan, 40 miliar. Kegiatan ini ada di level yang mana? Ini sudah sangat jelas sekali jawabannya ya. Nah, ini ada di level yang mana kira-kira ini? Nah, ada di level mana ini? Jadi Pokmil itu kata kuncinya, Pokmil. Pokmil ini pelaksanaan tugasnya ini jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Kalau tadi penilaian kinerja kan, di situ disebutkan ada data, data itu akan digunakan untuk pengadaan-pengadaan berikutnya, berarti jangka menengah kan, tidak berakhir di saat itu gitu. Kalau jangka menengah berarti taktis. Tapi kalau proses pemilihan penyedia, setelah pemilihan penyedia, sudah selesai kan, diserahkan ke PPK sudah selesai. Berarti itu pelaksanaan tugas tertentu saja. Maka jawabannya adalah level operasional, teman-teman. Dan yang terakhir, kegiatan yang bukan termasuk aktivitas PBJP dalam siklus SCM, yaitu make. Yang mana kira-kira? Yang ditanyakan ini yang bukan. Kalau yang A, proses produksi. Nah, itu sudah jelas, make kan? Yang B, pengendalian kualitas mutu. Yang namanya kualitas mutu ini pengendalian ya, controlling di situ, berarti itu ada di tahap pelaksanaan atau make. Administrasi pergudangan, tadi sudah kita lihat, ini ada di make, sehingga jawaban yang bukan adalah menetapkan rencana kinerja tahunan, karena itu ada di tahap plan. Oke, mantap ini jawabannya ya. Banyak yang menjawab betul, saya lihat teman-teman sudah paham dengan materi SCM ini. Coba kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, teman-teman. Ini agak sedikit cepat lagi menjawab ya. Nah, salah satu tahapan perencanaan PBJP adalah identifikasi kebutuhan. Maka itu ada di segmen rantai pasok yang mana itu kira-kira? Hulu, internal, hilir, atau eksternal? Eksternal tidak ada ya. Nah, jawabannya, oh ini sudah kelihatan jawabannya. Salah. Saya tidak lihat jawabannya sudah ada muncul. Jadi jawabannya adalah hulu ya, karena ada di tahap perencanaan. Oke, nomor 2. Ini berhati-hati saya menggesernya supaya tidak kelihatan jawaban.
Nomor 2. Oke. Sebuah organisasi pemerintah butuh pemeliharaan AC secara periodik. Itu kata kuncinya kan, secara periodik gitu. Untuk menunjang kinerja organisasi secara berkesinambungan. Maka aktivitas pemeliharaan peralatan tersebut itu ada ya masuk dalam kegiatan yang mana. Jadi yang namanya pemeliharaan berarti itu rutin dilakukan setiap tahun, teman-teman. Nah, maka kalau rutin dilakukan, itu tentu saja masuk di yang A. Oke, mantap ini jawabannya. Lanjut lagi nomor 3. Nah, nomor 3, pemerintah Provinsi X melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan. Nah, ini kan sudah jelas, ini kata kuncinya, ya, kerjasama. Ya, itu ada KPBU situ. Skemanya KPBU itu kata kunci. Ingat tadi KPBU ada di rantai supply yang mana? Ya, KPBU tadi kata kuncinya kan. Jadi ingat kata kunci yang ada di rangkuman itu, tolong teman-teman pelajari dengan baik supaya besok pada saat ujian tidak capek lagi bolak-balik modul ya, mencari jawaban itu sudah ada di kepala kita. Karena Anda sudah mengingat ya, menghafal kata kunci saja yang perlu dihafal, minimal dipahamilah gitu. Jadi kalau KPBU tadi kata kunci dari ya rantai supply yang kompleks gitu ya. Lanjut lagi untuk nomor berikutnya. Nomor 4. Salah satu tugas PPK ya, ingat kalau yang baru bergabung di kelas ini, nanti kalau baca soal ujian teman-teman itu harus pakai sistem baca cepat. Kalau baca cepat, kalau ada tulisan seperti ini, pejabat pembuat komitmen, cukup dibaca PPK saja. Kalau ada tulisan pengadaan barang jasa pemerintah, cukup dibaca PBJP saja atau PBJ saja, gitu ya. Jadi salah satu tugas PPK melakukan pengendalian kontrak. Maka tugas PPK tersebut merupakan gambaran dari siklus SCM yang mana. Itu pengendalian kontrak, kan sudah jelas kan ada di ranah mana, yaitu ada di tahap make, teman-teman. Lanjut lagi untuk nomor berikutnya. Di bawah ini yang termasuk penerapan SCM pada level operasional. Operasional itu jangka pendek, ya, gitu. Jadi hanya pelaksanaan tugas tertentu. Kalau yang A, kepala SKPD, itu baru menyebut kepala SKPD, kita sudah tahu itu level strategis. Yang B, pejabat pengadaan, melakukan pengadaan langsung. Nah, itu pejabat pengadaan tugasnya hanya pengadaan langsung sudah selesai. Berarti itu yang masuk dalam level operasional. Kalau yang C, PPK membantu PA melakukan pemaketan. Nah, pemaketan ini ada di level taktis dan D juga seperti itu. Ya, identifikasi kebutuhan itu ada di level taktis. Sehingga jawabannya adalah B. Itu. Oke. Yang lain gimana? Ada kendala? Terlalu cepat saya atau bagaimana ini? Kita lanjut lagi ya. Nomor 6. Ayo, lebih cepat lagi. PBJ adalah kegiatan PBJ oleh KLPD yang dibiayai oleh APBN APBD. Oh, ini soal bukan SCM ini. Kita skip ini ya. Ini soal untuk materi pengantar PBJ. Gitu. Ini sudah pada menjawab semua. Ini mantap semangatnya ya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada soal SCM telah menjadi bagian integral dari suatu proses bisnis baik di sektor pemerintah ataupun swasta. Aktivitas dari organisasi, korporasi atau institusi dengan rekanan pemasok itu terjadi di segmen yang mana? Tadi sudah disebutkan ya di awal. Nah, ini hati-hati siapa tahu besok keluar pada saat ujian. Karena tipikal ujian yang sekarang kalau yang saya amati ya, itu sepertinya banyak menggunakan istilah-istilah asing ya. Misalnya contohnya yang kemarin yang remunerasi itu kan itu banyak membingungkan kita kalau mau cari di modul yang mana ini kira-kira gitu. Sehingga untuk opsi 1 ini ya kata kuncinya adalah aktivitas dari suatu organisasi dengan rekanan pemasok gitu. Jadi pemasok, ingat pemasok itu raw material teman-teman.
Jadi ketika kita ya mengambil material, mengambil bahan baku di petani, itu kan aktivitas yang paling awal dilakukan gitu. Berarti itu masuk dalam segmen rantai pasok hulu. Nah, hulu tadi apa ini bahasa Inggrisnya? Ini yang sering bikin kita salah ya. Kita keliru ini dalam menjawab ini. Nah, up gitu. Jadi up dia yang paling pertama dilakukan, yang paling atas gitu. Jadi upstream gitu. Jangan lupa ya, jangan lupa dikasih sticky note, di highlight modul ataupun ininya, rangkumannya. Lanjut nomor 2. Aktivitas utama pertama. Tadi sudah saya sebutkan, yang mana itu kira-kira? Aktivitas utama pertama. Itu harus lebih cepat menjawab kalau yang ini ya. Nah, aktivitas utama pertama gitu dalam manajemen rantai pasok. Yang mana ini? Ayo, yang lain mana jawabannya? Ayo, ayo, ayo. Baru 2 orang ini yang menjawab. Nah, jadi jawabannya adalah sourcing. Lanjut lagi nomor 3. Proses penelusuran pasokan. Nah, ini sudah ada kata kunci kan, penelusuran pasokan. Jadi tanpa perlu membaca narasi berikutnya, itu kita sudah pasti bisa menentukan, mengidentifikasi mana jawabannya dengan melihat kata kunci tadi, penelusuran pasokan dan penyedia. Yang namanya penelusuran penyedia, ya calon penyedia berarti itu ada di tahap sourcing, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Pada tahap make. Nah, dilakukan proses transformasi bahan baku menjadi bahan atau produk yang digunakan oleh pengguna akhir. Gitu. Nah, pada tahap ini juga dilakukan proses apa? Intinya, teman-teman, ketika Anda baca soal ini, di sini sudah menemukan, sudah ada kata kuncinya, ya, yaitu tahap make. Sehingga di tahap make itu, apa kira-kira yang dilakukan dari A sampai D? Kalau A, financial plan, itu menyebut plan, ya, perencanaan. Berarti jawabannya adalah salah. Yang B, data manajemen, gitu. Nah, ini berkaitan dengan data, itu masih ya berada di tahap perencanaan ya. Stock of name. Stock of name ini yang apa ya ini? Of name persediaan ya. Seperti itu kayaknya. Jadi pengecekan stok atau apa, itu ada di tahap perencanaan ya sepertinya ya. Di tahap perencanaan ketika kita menghitung stok gitu. Dan jawabannya adalah quality control. Oke. Lanjut lagi untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini suatu organisasi usaha yang didirikan dengan tujuan memberikan. Nah, ini tadi tidak sempat dibahas ya, tidak ada sepertinya tadi di slide materi. Jadi ini juga teman-teman sering keluar pada saat ujian. Saya tidak tahu kalau soal yang sekarang ini, coba saya lihat dulu di modul kalau masih ada ini. Karena di slide materinya sudah tidak ada. Biasanya kalau slide materi sudah tidak ada, kemungkinan tidak ada pada saat ujian. Nah, ini ternyata masih disebut. Oh, sudah tidak ada, teman-teman. Di sini sudah tidak dibahas secara detail ya terkait 3 sektor ini. Jadi kemungkinan tidak keluar pada saat ujian, tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman pelajari ya, siapa tahu besok ketemu bang soal lama. Nah, jadi di dalam sektor ya, jadi ada sektor yang menjalankan aktivitas SCM itu ada 3 teman-teman. Ada sektor bisnis, sektor nirlaba, dan sektor pemerintah. Sektor bisnis itu melaksanakan usahanya untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Sektor nirlaba ya itu melaksanakan aktivitasnya ya, menjalankan kegiatannya tanpa mengacu ya, tanpa berorientasi dengan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Dan sektor pemerintah ya kita ya gitu. Sehingga untuk soal ini di situ sudah disebutkan kata kuncinya adalah non profit. Berarti kalau non profit itu sudah jelas jawabannya. Oh, Mas Rizky ketemu soal ini ternyata. Nah, padahal ini tidak ada dibahas di modul terbaru ya. Itu ada di modul yang lama gitu. Nah, ini hati-hati nih yang mau ujian. Tidak ada di modul terbaru, tapi masih keluar pada saat ujian. Oh, Mbak Yuli masih ketemu soal ini ya? Nah,
Ini perlunya ya, pentingnya kita untuk mengerjakan latihan-latihan soal supaya kita bisa tahu jawabannya apa gitu. Lanjut lagi untuk nomor berikutnya, jangan lupa yang nomor 5 ini bisa dicatat ya, siapa tahu besok keluar pada saat ujian, tapi teman-teman di rangkuman yang Anda pegang itu sudah disertai dengan penjelasan 3 sektor tadi itu. Lanjut nomor 6, salah satu aspek pada manajemen rantai pasok agar suatu perusahaan berjalan dengan baik. Nah, ingat kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini adalah kecepatan memenuhi permintaan pelanggan. Jadi kalau kecepatan, nah itu adalah respon. Oke, mantap ini. Menjawab dengan baik semua. Lanjut lagi nomor 7. PBJ pada dasarnya melaksanakan 3 jenis kegiatan. Ya, yang ditanyakan contoh kegiatan rutin gitu. Jadi contoh kegiatan rutin itu yang setiap tahunnya dilaksanakan di kantor kita. Jadi dari A sampai D yang mana ini yang masuk dalam kegiatan rutin? Nah, ini mudah ya. Jadi jawabannya adalah administrasi perkantoran. Lanjut nomor 8. Yang bukan merupakan SCM di level taktis. Yang bukan ini, yang mana kira-kira? Manajemen kontrak ya. Itu tadi sudah ada. Perencanaan terpadu. Itu tadi sudah ada juga untuk saat ini dan masa yang akan datang. Ya, kata kuncinya untuk level taktis ini kan jangka menengah gitu ya. Berarti jangka menengah itu ketika kita melaksanakan kegiatan, aktivitas, itu akan ya, berlanjut kegiatan itu teman-teman. Sehingga perencanaan terpadu ini masuk di level taktis. Yang ketiga, optimalisasi jaringan. Ya. Dan yang keempat adalah vendor manajemen. Yang mana ini kira-kira? Vendor manajemen, manajemen pengelolaan dan evaluasi para penyedia. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini dan teman-teman bingung, itulah fungsi dari rangkuman. Karena di rangkuman ini sudah ada jelas semua teman-teman. Coba kita lihat apakah jawabannya ada di sini. Nah, ini kan sudah ada kan? Jadi teman-teman bisa lihat ini. Jangan lupa rangkumannya ya. Jadi jangan seperti hari ini itu lama mencari di mana ya jawabannya, masih bingung ini sepertinya. Itu semuanya ada di rangkuman. Sehingga teman-teman sebelum masuk kelas sekali lagi saya sampaikan tolong baca rangkuman dulu. Nah, di sini sudah ada di level taktis tadi ya, sudah ada penjelasannya. Nih. Nah, tinggal teman-teman cocokkan dengan yang ada pada pertanyaan tadi. Nah, di sini yang A tadi manajemen kontrak. Nah, dicocokkan dengan yang ada di sini. Manajemen kontrak. Ini. Ada ya, manajemen kontrak. Kemudian perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu itu ada di tahap sini. Nah, itu kan kelihatan kan? Itu tahap perencanaan. Kemudian optimalisasi jaringan dan vendor manajemen. Itu ada di tahap sini. Berarti akan jelas terlihat ya. Jadi dari A sampai yang D itu kalau yang A masuk dalam taktis, yang B itu masuk dalam strategis. Jadi seperti itu teman-teman, kalau besok ujian dan Anda bingung, itu jangan terlalu lama berpikir. Ingat, Anda sudah dibekali dengan rangkuman, langsung saja buka rangkumannya. Gitu, cari yang mana, cocokkan. Untuk itu rangkumannya sudah dibaca sehingga teman-teman paham, oh ini kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya di sini. Seperti tadi yang di-share di grup kita ya, ada tadi Mas Wahyu tadi karena dia bingung mungkin Mas Wahyu bilang dia agak lemah kalau membaca ya, tidak punya hobi membaca, tidak punya minat membaca, sehingga dia buatkan semacam stiker di depan rangkumannya dan di situ dia sudah buat garis-garis besarnya gitu, subpokok materi dan dikasih tanda, dikasih sticky note di dalam halaman dari rangkuman itu. Mungkin bisa diakali itu kalau teman-teman agak kesulitan ya dalam mungkin mengingat materi yang dibaca, itu juga bisa dilakukan. Oke, lanjut nomor 9. Yang bukan merupakan penerapan SCM di level operasional. Nah, ini sama dengan yang soal nomor 8 tadi.
teman-teman tidak perlu bingung-bingung, capek-capek berpikir, langsung lihat saja di rangkuman yang ada. Ini kan, tadi ditanyakan yang bukan, tinggal dicocokkan ini. Yang A, pemetaan, ya, supply positioning model. Lihat itu ada tidak di sini, pemetaan. Nah, ini tidak ada ya, ada di taktis. Berarti itu langsung ketemu jawabannya. Yang A itu ada di level taktis, bukan di level operasional. Nah, begitu caranya teman-teman untuk menjawab. Oke, lanjut lagi nomor 10. Penerapan SCM sourcing untuk pengadaan kegiatan operasional berkelanjutan. Yang mana kira-kira ini? Jadi penerapan SCM, tahap penelusuran ya, tahap sourcing, pada pengadaan kegiatan operasional berkelanjutan. Yang mana kira-kira? Kalau yang A di situ menyusun jadwal rencana. Nah, jadwal ini kan masih berkaitan dengan perencanaan ya. Itu. Yang B, mengurangi resiko kekeliruan memahami permintaan para pengguna. Mengurangi resiko kekeliruan sepertinya ada di tahap plan. Yang C, menghasilkan output yang disyaratkan sekaligus memenuhi sasaran biaya dan kualitas. Kalau berbicara dengan terkait output, ini output sepertinya di akhir ya, ada di kontrak, di make, sepertinya menghasilkan output. Itu. Yang D, melaksanakan kontrak kerjasama dengan penyedia tetap. Nah, yang mana ini? Bingung ini. Itu sourcing. Yang mana kira-kira jawabannya? Ada di modul atau tidak? Mas Rizky kenapa menjawab A ini? Kata kuncinya apa yang di A yang sehingga membuat Mas Rizky menjawab A kira-kira? Mas Rizky mau open mic, monggo. Ini aktivitas yang sourcing itu menyiapkan rencana pengadaan, meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJ. Mantap, ini Mas Rizky sudah tahu ini apa yang ada di modul. Berarti kelihatan ini yang sudah membaca ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, luar biasa. Padahal saya bilang tadi yang A ini plan, tapi Mas Rizky tetap bersikukuh bahwa tidak seperti itu, Bu, karena sudah dibaca di modul penjelasannya seperti ini. Nah, itulah teman-teman kenapa kita ya di kelas Deska ini selalu saya tekankan teman-teman. Mungkin kalau Anda di kelas privat ini kan agak singkat pembelajarannya ya, hanya 10 hari. Kalau yang kelas privat yang normal yang 28 hari itu diwajibkan baca modul dan buat rangkuman. Kalau tidak buat rangkuman, tidak dikasih link untuk Zoom gitu. Jadi agak agak ini ya, agak disiplin kalau kelas yang satunya lagi itu teman-teman. Nah, sehingga ya jadi tujuannya ya, seperti ini. Kalau Anda sudah baca modul gitu, sudah bisa menjelaskan tentu saja. Sudah paham, oh ini loh tahapan-tahapannya. Jadi saya harapkan sekali lagi teman-teman yang mau ujian tolong baca modul dulu dan sebisa mungkin membuat rangkuman atau minimal mind mapping lah ya, mind mappingnya dibuat supaya bisa jelas terlihat. Oke, di sini juga ada contoh, ada soal-soal tryout di situ saya bagikan di grup ya teman-teman untuk Anda latihan. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh soal dan untuk contoh soal latihan-latihan tryout itu beberapa teman kita yang kemarin ujiannya itu mereka bilang kalau beberapa soal tryout itu keluar pada saat ujian teman-teman. Sehingga saya sangat menyarankan teman-teman di kelas ini sebelum ujian itu dilakukanlah tahapan-tahapan yang sudah di-share di grup, apa yang harus Anda lakukan, mulai dari baca modul, buat rangkuman, nonton rekaman, khususnya rekaman coaching itu sangat penting sekali ya. Kemudian latihan soal. Semakin sering mengerjakan tryout, tentu saja Anda akan semakin mudah ya, semakin terbiasa dalam mengidentifikasi jawaban dari setiap kasus yang disajikan pada soal ujian nanti. Seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman ini saya sangat sedih sekali mengatakan ini. Ini karena materi kita sudah berakhir. Jadi untuk sesi Zoom mungkin sampai hari ini.
Tapi teman-teman di kelas privat ini insya Allah akan saya bimbing sampai lulus ujian. Maka dari itu sebentar di kelasnya akan saya share link untuk grup alumni. Saya harapkan teman-teman itu bisa bergabung di grup alumni supaya di grup alumni itu nanti mendapatkan informasi-informasi untuk remedial ya kelas selanjutnya. Kemudian di grup alumni itu banyak sekali senior-senior yang sudah lulus dari The Sky dan teman-teman bisa mungkin Anda kalau sudah lulus ujian tuh ketika sudah di kantor ditunjuk sebagai pejabat pengadaan tuh bingung bagaimana cara melakukan. Nah, di grup alumni itu teman-teman bisa diskusi dengan senior-seniornya ya. Mereka punya kertas kerja itu yang bisa Anda contoh menjadi panduan dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, untuk itu ini kelas privatnya ini sudah selesai ya hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berharap apa yang sudah dibagikan ke teman-teman semua terutama untuk trik ya, bagaimana cara menjawab ya, bagaimana cara membaca cepat, bagaimana cara mengenali kata kunci, bagaimana cara ya untuk bisa mengeliminasi opsi-opsi jawaban A, B, C, D itu kita lihat yang mana yang perlu kita eliminasi sehingga yang opsi yang tersisa itu yang akan kita identifikasi itu semua untuk mempermudah teman-teman dalam menjawab pertanyaan nanti. Karena metode eliminasi itu akan menyingkat waktu Anda daripada Anda baca yang opsi A ini gitu. Apalagi yang kemarin yang soal ada angka 1 2 3 4 5 kan? Tuh, kalau kita analisa setiap opsi itu akan lama sekali waktu terbuang situ. Sehingga pakai cara eliminasi seperti itu, teman-teman. Dan dari materi 1 sampai materi 6, kemarin teman-teman sudah melihat kisi-kisi soal ujiannya ya. Dari setiap modul itu ada soal yang keluar dengan jumlahnya itu ada di keluar di soal yang pemahaman atau yang indikator identifikasi, soal-soal analisa, dan tidak menutup kemungkinan besok pada saat ujian di 10 nomor terakhir itu keluar soal-soal simulasi, teman-teman. Gitu. Sehingga saya sangat berharap teman-teman untuk lebih giat lagi belajar latihan soal, dan di grup kita itu jangan malu-malu kalau masih ada bingung ya, perlu penjelasan lebih lanjut, silakan disampaikan di grup. Dan kalau teman-teman mau ujian, butuh di coaching, misalnya saya merasa masih lemah di materi ini, Bu. Ibu, saya bingung, saya sudah nonton rekaman, sudah lihat, tapi saya masih bingung, ini maksudnya seperti apa? Ibu bisa sesi Zoom, nanti kita atur jadwal, kita buatkan sesi Zoom untuk kelas coaching, teman-teman. Semua itu tujuannya supaya teman-teman bisa lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di rangkaian pembelajaran kita dengan semangat yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat senang, sangat bangga bisa bertemu dengan Anda semua di kelas ini ya, anak-anak muda, kemudian senior-senior juga ada beberapa di sini yang punya semangat luar biasa dalam belajar pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Insya Allah usaha, upaya yang teman-teman lakukan ya, keringat yang Anda keluarkan ini akan menghasilkan hasil yang luar biasa nanti bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua di kelas ini. Sampai ketemu di pembelajaran level-level berikutnya ya. Itu apa ya yang mau saya sampaikan, saya hanya berharap teman-teman bisa lulus semuanya. Insya Allah kita saling mendoakan di kelas ini, dan saya tunggu kabar baiknya yang ujian ya, saya tunggu skor kelulusannya di grup kita. Terima kasih semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat. Dadah.